Inilah satu kabupaten yang berada di ujung utara Sulawesi Selatan, menyandang sebutan sebagai jantung Sulawesi karena letaknya di simpang provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan, Luwu Utara. Dari ibu kota provinsi jaraknya sekitar 480 km. Perjalanan darat memakai mobil memakan waktu sekitar 9 jam kurang lebih. Program ini akan diimplementasikan di 9 desa yang tersebar di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Sabang dan Kecamatan Rongkong. Kecamatan Sabang yang terletak di ujung sebelah barat merupakan pintu gerbang Kabupaten Luwu Utara dari arah Makassar. Memiliki luas wilayah sekitar 525,8 km persegi. Sabang berada pada wilayah dengan topografi yang beragam. Sebagian desa berada pada wilayah dengan topografi yang datar dan sebagian lainnya berada pada wilayah dengan topografi yang berbukit-bukit. Ditunjang oleh kondisi alamnya yang subur, Kecamatan Sabang mempunyai potensi yang besar di bidang pertanian. Sebagian besar warganya hidup dari bertani, berkebun. Kakao merupakan tanaman komoditas utama yang banyak dikelola oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Desa Tandung dengan ini menyatakan bahwa saya mendukung sepenuhnya program pemerintah terhadap program pembangunan kawasan pedesaan daerah tangkapan air Sungai Rongkong. Kemudian sebelum ada program pemerintah ini, Desa Tandung itu merupakan daerah yang dalam kategori tertinggal. Kemudian dengan adanya program ini, Desa Tandung kemudian berkembang menjadi sebuah desa berkembang dan akhir-akhir ini akan menuju ke desa maju. Saya Kepala Desa Kanan Dede atas nama Tandiama. Pada awalnya Desa Kanan Dede statusnya perkembangan, desa tertinggal. Setelah tahun 2019 terbentuk kawasan pedesaan. Status Desa Kanan Dede menjadi desa berkembang. Semoga perkembangan kawasan mampu mendorong Desa Kanan Dede menjadi desa maju. Terima kasih. Saya pendamping Desa Koordinator Kabupaten Luwu Utara, Muhammad Iqbal, selaku koordinator di Kabupaten Luwu Utara. Tentang kawasan perdesaan yang sementara dibangun oleh kawasan daerah tangkapan air Sungai Rongkong ini sangat membantu untuk perkembangan desa di 9 desa yang berada di kawasan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erniwati, pendamping desa wilayah Kecamatan Sabang. Dengan adanya kawasan perdesaan yang terbentuk sejak tahun 2019 berdasarkan petunjuk pengembangan desa oleh pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara, tentunya menjadi angin segar bagi pembangunan di desa. Ini terlihat pada capaian indeks desa membangun beberapa desa yang terlibat di dalamnya, khususnya wilayah Kecamatan Sabang. Ada beberapa desa yang mengalami perubahan yang signifikan. Untuk desa Salama pada tahun 2019 pada posisi desa berkembang. Pada tahun 2021 mampu mencapai posisi desa mandiri. Kemudian untuk desa Malimbu pada tahun 2019 pada posisi desa tertinggal. Untuk tahun 2021 sudah pada posisi berkembang. Dan pada desa Malimbu, Tulak Talu pada posisi desa berkembang, sekarang pada posisi desa maju. Kemudian pada desa Parara pada posisi desa tertinggal, sekarang pada posisi desa berkembang. Dan untuk desa Tandung pada posisi desa berkembang, sekarang pada posisi desa maju. Dengan adanya kawasan perdesaan ini diharapkan tentunya tidak hanya
pada posisi desa berkembang atau pada saat ini yang ada, tetapi diharapkan ke depannya desa-desa menjadi desa maju dan mandiri tentunya dengan adanya kawasan pedesaan yang terbentuk untuk wilayah Kecamatan Sabang dan Kecamatan Rongkong. Terima kasih. Berada sekitar 50 km arah barat kota Masamba, inilah Kecamatan Rongkong. Terletak di antara Kecamatan Seko dan Sabang, memiliki luas 686,5 km persegi, didominasi oleh pegunungan dengan ketinggian antara 900 hingga 1.500 meter dari permukaan laut. Warga Rongkong mayoritas masyarakat agraris dengan mata pencarian utama bertani dan berkebun. Kondisi lingkungan yang bergunung-gunung membuat sistem pertanian dibuat dalam bentuk sengkedan atau terasering yang bertingkat-tingkat. Kesuburan tanah dan iklimnya yang sejuk membuat tanah di wilayah ini mudah ditanami. Salah satunya, tanaman yang tumbuh subur adalah kopi. Kopi adalah komoditas utama di daerah ini. Kopi dipanen 1 tahun sekali. Dibanding kopi di daerah lain, produksi kopi Rongkong masih terbilang kecil. Dalam setahun rata-rata produksinya baru mencapai 246 ton. Sejauh ini pemasaran kopi produksi warga di Kecamatan Rongkong masih sekitaran Luwu Utara. Infrastruktur jalan yang masih rusak menjadi salah satu kendala pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Mudin, inovator PK Desa Bergulir, Dinas PMD Kabupaten Luwu Utara. Inovasi ini dimulai sejak tahun 2018 dan pertama dibentuk satu kawasan di Luwu Utara itu sejak tahun 2019. Kenapa dikatakan inovasi? Karena kawasan pedesaan yang dibentuk pada tahun 2018 yaitu kawasan DTA Sungai Rongkong adalah kawasan pertama di Luwu Utara. Kemudian keunikan daripada kawasan ini adalah pada saat pembentukan kawasan pedesaan bersamaan dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama. Kemudian penyusunan dokumennya disusun secara mandiri melalui dana APBD Buni Kabupaten Luwu Utara. Keunikan daripada inovasi ini merupakan perencanaan yang sistematis yang dimulai dari hulu, hilir, dan perkotaan. Kemudian inovasi ini telah direplikasi di 2 kawasan Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2020, yaitu pembentukan kawasan pesisir Teluk Bone dan kawasan pedesaan agrowisata. Kemudian tahun 2021 pemerintah Kabupaten Poso bersama dengan ketua DPRD-nya dan SKPD teknis terkait melakukan studi banding di Kabupaten Luwu Utara untuk mempelajari tentang pengalaman Kabupaten Luwu Utara dalam membentuk kawasan pedesaan. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Misbah, Kepala Dinas PMD Kabupaten Luwu Utara, sangat mendukung inovasi Saudara Ali Mudin ST MSI terkait dengan pembangunan kawasan terintegrasi dari hulu, hilir, dan dataran atau perkotaan.
betapa tidak inovasi ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, di mana Kabupaten Utara sampai dengan tahun 2008 itu belum memiliki kawasan pedesaan dan juga belum memiliki badan kerjasama antar desa dan juga belum memiliki BUMDesma di kawasan. Dan setelah terbentuknya kawasan pedesaan ini, maka beberapa hal yang tadi yang belum terbentuk itu sekarang sudah ada, seperti BUMDesma itu sudah ada di kawasan pedesaan. Kemudian juga sudah ada badan kerjasama antar desa. Di sisi lain juga inovasi ini kalau sebelumnya belum ada desa yang maju atau belum ada desa yang berkembang, bahkan belum ada desa mandiri, dengan adanya inovasi ini atau kawasan pedesaan ini sekarang sudah ada desa yang mandiri. Dulu tidak ada, sekarang sudah desa mandiri dan rata-rata sudah masuk kategori desa berkembang, bahkan juga ada yang di desa maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alodin Sukri, Kepala Bapelitbangda Kabupaten Luwu Utara, selaku Ketua TKPKP Kawasan Pedesaan, memberikan apresiasi terhadap inovasi pembangunan kawasan pedesaan terintegrasi dari hulu, hilir dan dataran, disingkat PK Desa Bergulir. Inovasi ini bertujuan untuk mewujudkan desa mandiri dengan upaya-upaya itu membentuk BKAD, kemudian kedua meningkatkan perekonomian desa secara bersama melalui BUMDes dan BUMDes bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan inovasi dengan judul PK Desa Bergulir atau pembangunan kawasan pedesaan terintegrasi dari hulu, hilir dan dataran, merupakan salah satu inovasi ya yang kita harapkan bisa menunjang ya inovasi yang sudah ada selama ini. Nah, kita ketahui bersama bahwa dengan segala keterbatasan yang kita miliki, maka kita dituntut untuk melahirkan inovasi di berbagai sektor. Nah, terkait dengan inovasi ini memang sangat kita butuhkan ya di dalam membangun kawasan pedesaan, apalagi sebagaimana arahan Bapak Presiden bahwa untuk membangun daerah itu harus dimulai dari pinggiran atau pedesaan. Tentang apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi